Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya semangat? Ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Amin. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas mengenai apa? Ayo. Ya, benar sekali. Kemarin kita pada pertemuan kedua membahas mengenai karakteristik dan juga persebaran negara maju. Nah, negara dikategorikan sebagai negara maju jika memiliki karakteristik yang pertama, yaitu perekonomian yang kuat. Perekonomian yang kuat ini dibuktikan dengan pendapatan per kapita negara yang tinggi. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor ekonomi di bidang industri dan juga jasa. Karakteristik yang kedua yaitu penduduk yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas di negara maju ini dicirikan dengan yang pertama yaitu angka harapan hidup yang tinggi. Angka pertumbuhan penduduk per tahun ini rendah. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, angka pengangguran ini juga rendah. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi. Nah, berkembangnya teknologi ini didukung oleh pengetahuan dan juga pendidikan yang tinggi di dalam suatu negara. Nah, apa saja contoh dari negara maju? Yang pertama yaitu negara Jepang. Kemudian juga ada Prancis, ada juga Jerman, ada juga Brazil, Australia, dan Kanada. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai karakteristik dan juga persebaran negara maju. Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dan persebaran negara berkembang. Kita buka LKS-nya halaman 4. Apa sih yang dinamakan dengan negara berkembang? Negara berkembang yaitu negara yang sedang proses untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, yang masih berada di bawah negara maju. Nah, karakteristik apa saja yang dimiliki oleh negara berkembang? Yang pertama, yaitu dalam hal perekonomian, negara berkembang masih memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Pertumbuhan ekonominya juga masih relatif rendah. Yang ketiga, mata pencaharian negara berkembang ini umumnya berada di sektor agraris. Untuk komunitas ekspor mengandalkan bahan-bahan mentah. Kemudian yang kedua yaitu dari segi penduduk. Nah, berbanding terbalik dengan negara maju, negara berkembang ini penduduknya relatif banyak. Selain banyak, juga kualitasnya belum memadai, dalam artian kualitas pendidikan juga masih rendah, kualitas harapan hidup juga masih rendah, angka pengangguran relatif tinggi. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial terjadi. Karakteristik yang ketiga yaitu dalam hal teknologi. Teknologi yang digunakan dalam negara berkembang ini masih bersifat sederhana, dalam artian juga masih mengandalkan teknologi dari negara maju. Apa saja contoh dari negara berkembang yang ada di dunia? Yang pertama yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki penduduk yang banyak, tetapi kita lihat
kualitas pendidikan masih rendah, angka pengangguran masih banyak, kemudian bidang kesehatan juga masih rendah dibandingkan negara maju, kita ini masih berada di bawahnya. Kita masih berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tentunya kita juga harus membantu pemerintah untuk mensejahterakan negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju. Kalian sudah tahu mengenai karakteristik dan juga persebaran negara berkembang? Ada yang ditanyakan? Nah, jika kalian sudah paham, bisa dilihat pada LKS halaman 6. Silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Baik, setelah selesai bisa ditukar dengan temannya, kemudian kita cocokkan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini pada pertemuan ketiga telah selesai. Kita membahas mengenai karakteristik dan juga persebaran negara berkembang. Saya lihat kalian juga tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Ini waktu pembelajaran sudah habis pada pertemuan ketiga ini. Silahkan untuk dipelajari kembali di rumah. Apabila ada kesulitan, silakan untuk ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.